ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jantungnya Rasulullah dicuci, kemudian diambil darah, segumpal darah yang hitam, dan dia mengatakan hadza haddus syaitani minka. Ini bagian setan dari kamu, dilepas, dibuang. Dari kecil sudah dijaga oleh Allah, maksum di situ. Ini keajaiban. Belum lagi ketika remaja, ketika berdagang, menjalankan hartanya siapa? Khadijah, sebelum menikah dengan Khadijah. Itu pun di situ ada tanda-tanda kenabian, keajaiban. Seperti halnya beliau ketika menempuh perjalanan ke Syam, ternyata awan terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dan juga temannya tidak terkena panas terik matahari. Ini merupakan keajaiban-keajaiban Rasulullah SAW yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi itu ada tahapan-tahapan. Kemudian disenangkan dengan khalwat, menyendiri. Setelah itu mimpi ru'yatun shadiqah, yaitu mimpi yang mana mimpi itu ternyata benar adanya, terjadi. Setelah itu kemudian diturunkan wahyu kepada beliau. Malaikat Jibril mendekap beliau seraya mengatakan iqra, bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari'in. Kemudian dilepas oleh malaikat Jibril, didekap lagi sampai Rasulullah terasa sesak, sulit bernapas. Malaikat Jibril mengatakan iqra, bacalah. Jawaban Rasulullah ma ana biqari'in, sampai 3 kali ma ana biqari'in, kemudian dituntun oleh malaikat Jibril. Ini tahapan-tahapan. Dan waktu itu ketika turun Iqra, itu di bulan Ramadan. Tepatnya kapan? Tepatnya di 10 terakhir. Dan disebutkan di sini, beliau mengatakan waqad sabata ilmiyan anna yaumal itsnain fi Ramadan min tilka sanah innama waqa'a fil yaumil hadi wal ishrin. Ternyata turunnya Iqra waktu itu hari Senin, malam Senin, Kemudian disebutkan tepatnya itu tanggal malam 21. Malam 21 Ramadan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Pada bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi yang pertama yaitu pada bulan Ramadan. Kapan? Di 10 terakhir pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Waktu itu Nabi SAW ketika diangkat menjadi Nabi, umur beliau 40 tahun. Ini awal kenabian Nabi SAW. Awal diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi. Ada tahapan-tahapan. Berarti kita juga demikian. Ketika berdakwah, ketika mengajak orang lain untuk
melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, maka di situ perlu adanya tahapan. Demikian pula kita juga begitu, ketika ingin mendapatkan sesuatu, maka di sini perlu adanya taktik, strategi, tahapan-tahapan yang perlu dilalui di situ. Kemudian beliau menyebutkan bab setelahnya, yaitu fatratul wahyi summa audatuhu. Fatratul wahyi ini wahyu terputus setelah turun surat Al-Alaq. Ternyata beberapa hari wahyu tidak turun. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau resah dan gelisahnya luar biasa. Ternyata beliau meskipun awalnya dalam keadaan penuh galau, takut, sampai datang kepada Khadijah, zammiluni, selimuti aku, saking khawatirnya beliau, saking takutnya beliau, panas dingin, pulang ke istrinya, diselimuti sama Khadijah, dihibur sama Khadijah. Khadijah mengatakan, innallaha la yudayyi'uka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya kamu adalah orang yang baik, orang yang menyambung tali silaturahim, orang yang membantu fakir miskin. Disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah luar biasa, istri yang salihah seperti itu. Kalau kita lihat, berarti di sini ketika seseorang itu mendapatkan suatu permasalahan yang berat dalam hidupnya, jangan disimpan dalam hati. Sampaikan, curhatkan kepada orang yang dia bisa menjaga rahasia, dan dia bukan orang pengkhianat, mencari kesempatan dalam kesempitan. Cari orang-orang yang bisa dipercaya untuk disampaikan masalah tersebut. Jangan disidem, jangan dibiarkan dirahasiakan dalam hati, tidak disampaikan kepada orang yang dipercaya, supaya beban beratnya itu terkurangi. Rasulullah SAW mendapatkan masalah dalam hidupnya. Siapa yang beliau sampaikan, yang beliau curhati? Istrinya yang salehah. Disampaikan kepada istrinya, dan istrinya pun sikapnya baik kepada suaminya. Istri yang salehah seperti itu. Bukan istri yang salehah ketika suaminya mendapatkan masalah malah menambahi masalah. Ketika disampaikan keluhan-keluhan kepada istrinya, istrinya malah mencibirnya, malah menyalahkan dia. Ini bukan istri yang salehah. Nah, di sini kalau kita lihat Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha luar biasa menghibur Rasulullah SAW. Tidak hanya menenangkan dengan kata-katanya saja, tapi beliau membawa suaminya, ayo kita pergi ke Waraqah ibnu Naufal. Dibawa ke Waraqah ibnu Naufal. Kemudian dia mengatakan, ya am isma' min ibni akhika, dengarkan dari anak saudaramu. Kemudian Waraqah bin Naufal pun menjelaskan, oh, yang seperti itu adalah namus, itu adalah malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa dulu. Subhanallah, jadi tenang suami. Sang istri mencarikan solusi, betul-betul itu istri yang salihah. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah hidupnya Rasulullah, betul-betul Rasulullah itu mendapatkan istri yang salihah. Istri yang salihah
dia pertama taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf, dalam kebaikan. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang sahabiyah, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu memiliki suami? Jawaban dia, "Na'am." Iya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikap anti kepada suamimu? Jawabannya, "Ma'aluhu." Artinya, "Ma uqassir fi haqqihi." Aku tidak pernah, wahai Rasulullah, untuk meninggalkan kewajiban-kewajibanku. Hak-hak suamiku aku penuhi. Illa ma ajistu minhu, kecuali sesuatu yang memang aku tidak mampu misalnya. Jadi betul-betul dia ini memberikan hak suaminya semaksimal mungkin selama dia mampu. Luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sang wanita tersebut, "Fanduri aina anti minhu." Maka lihatlah bagaimana sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya apa? Suamimu itu bisa menyebabkan kamu masuk surga jika kamu mentaati suamimu dalam hal yang baik. Jika kamu melaksanakan kewajiban-kewajibanmu kepada suamimu. Au naruki, atau bisa jadi menyebabkan dirimu masuk neraka karena kamu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibanmu kepada suamimu. Kamu tidak mentaati suamimu dalam hal yang ma'ruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim. Nah, kalau kita lihat Khadijah ini luar biasa. Betul-betul beliau mencarikan solusi, menenangkan hati Rasulullah SAW yang waktu itu dalam keadaan gelisah dan galau. Sebenarnya seorang istri itu mudah sekali untuk mendapatkan surganya Allah. Kuncinya apa? Ada 4 sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa 4 tersebut? Rasulullah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita itu salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya, kemaluannya, tidak berzina, tidak berselingkuh, betul-betul dijaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, kemudian yang keempat mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, qila laha, maka nanti pada hari kiamat dikatakan kepada dia, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Subhanallah. Mudah bagi seorang wanita untuk mendapatkan surga dengan melakukan 4 hal tadi. Melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga tidak mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Rasulullah SAW pernah mengatakan, uritun nara, ditampakkan kepadaku neraka. Dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Kemudian beliau mengatakan, yakfurna, mereka itu telah berbuat kufur. Para sahabat bertanya,
Ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yakfurnal ashira, yaitu mengkufuri kebaikan suaminya. Wa yakfurnal ihsan, mengkufuri kebaikan-kebaikan daripada suaminya. Ketika suaminya sudah berbuat baik kepada dia, tidak disyukuri. Ketika suaminya mendapati suaminya dalam keadaan yang dia tidak senang, itu dia mengatakan, kamu tidak pernah memberiku, tidak pernah berbuat baik kepadaku. Muamalahnya kepada suaminya pun tidak baik. Nah, di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Seorang suami pun demikian. Seorang suami yang soleh, tentunya dia adalah orang yang betul-betul memberikan hak-hak sang istri, betul-betul melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan melaksanakan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tadribil wajha, jangan memukul wajah. Sekarang sedih saya ketika mendapati seorang laki-laki ketika emosi, istrinya jadi sasaran tendang, pukul. Subhanallah. Wanita itu bukan diciptakan oleh Allah dari double foot tinju sehingga bisa dijadikan sasaran pukulan. Bukan diciptakan oleh Allah dari double foot taekwondo sehingga jadi sasaran tendangan. Kalau betul-betul laki-laki, musuhnya bukan wanita. Salah sedikit, masakan kurang enak sedikit, pukul. Subhanallah. Nabi SAW sudah berpesan, la tadribil wajha. Seorang istri sampai memar-memar wajahnya, sampai berdarah-darah mulutnya. Subhanallah. Ini bagaimana? Rasulullah SAW sudah berpesan, la tadribil wajha. Laki-laki yang soleh tidak begitu. Laki-laki yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendapati seorang istri, istrinya dia tidak baik kepada dia tidak menzaliminya. Kalau memang mendapati istrinya tidak bisa diatur, sudah dinasehati, sudah diperbaiki dan sebagainya, mendapati istrinya kurang menghormati dia, maka tidak menzalimi istrinya, diceraikan dengan baik-baik. Kalau memang sudah tidak tahan, tidak menzaliminya. Ketika dia mencintai istrinya, memuliakan istrinya. Ini orang yang bertakwa. Kemudian wala tuqabbih. Seorang laki-laki pun jangan sampai menjelek-jelekan istrinya. Wah, kamu jelek. Wah, kamu masih cantik itu loh, si fulana itu loh, artis. Kamu keturunannya orang ini dan itu. Jangan sampai. Laki-laki yang taat kepada Allah tidak akan seperti itu. Bolehlah kemarin seperti itu karena nggak ngerti. Sekarang kita mengerti, Rasulullah melarang untuk mengatakan seperti itu. La tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istrimu. Kemudian pesannya Rasulullah lagi bagi laki-laki, jika kamu ingin tahjurhu, ingin berpisah ranjang karena terjadi perselisihan dan susah untuk diatur misalnya,
pengen pisah tidurnya, ranjangnya, pisah tidur tidak masalah untuk mengasih pelajaran misalnya jika sang istri membangkang. Tapi kata Rasulullah, la tahjurha illa fil bait. Jangan kamu pisah ranjang kecuali kamu di rumah. Jangan sampai pisah ranjang ternyata tidurnya di luar rumah. Ini menunjukkan muasyarah yang baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat keromantisan hidupnya Rasulullah bersama istri-istrinya luar biasa. Ketika putus wahyu, Rasulullah SAW dalam keadaan galau. Setelah dibawa Khadijah kepada Waraqah ibnu Naufal, Rasulullah sudah tenang hatinya dan beliau pun melanjutkan tahannusnya. Beliau melanjutkan khalwatnya di Gua Hira tersebut sampai bulan Syawal datang. Namun hari-hari tersebut ternyata tidak datang wahyu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya sedih, galau. Ternyata beliau setelah mendapatkan ketenangan, mendapatkan apa yang disampaikan oleh Waraqah, beliau yakin kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah malaikat Jibril. Nah, wahyu terputus ini beberapa hari ternyata ada faedahnya, ada manfaatnya. Apa? Pertama, menguatkan hatinya Rasulullah SAW. Kedua, menjadikan hatinya Rasulullah SAW kangen, ingin didatangi lagi. Kemudian beliau juga menanti-nanti sampai beliau sedih. Kok tidak datang-datang? Sampai Syawal tiba, Rasulullah pun akhirnya pulang ke Mekah, menemui keluarganya. Ternyata di jalan, ketika beliau sudah masuk ke suatu lembah, di tengah-tengah lembah ada suara yang memanggil beliau. Saat itu Rasulullah SAW menengok ke kanan, tidak ada orang. Menengok ke kiri, tidak ada orang. Menengok ke belakang, tidak ada orang. Ke depan pun tidak ada orang. Akhirnya beliau melihat ke langit. Ternyata di sana ada malaikat yang datang di Gua Hira. Waktu itu datang lagi dalam keadaan ya, di atas langit, kemudian duduk di atas kursi malaikat Jibril. Dan saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat hal tersebut, tetap aja ternyata memang manusia itu ya, ketika melihat suatu keajaiban, keanehan yang belum pernah dilihat, mesti di situ merasakan suatu ya, kekagetan, apa ya, kesiapan hatinya secara psikologis itu beliau kaget, bahkan merasa panas dingin lagi. Akhirnya pulang mengatakan kepada istrinya, zammiluni wasubbu alayya ma'an baridan. Kata beliau, selimuti aku dan mandikan aku dengan air yang dingin. Dimandikan dengan air yang dingin, kemudian diselimuti oleh Khadijah. Setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Karena saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan cemas, panas dingin, dan diselimuti oleh Khadijah istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Wahai orang yang berselimut,
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'andir," bangunlah dan berilah peringatan. Saat inilah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang Rasul. Oleh karenanya para ulama mengatakan nubbi'a bi'ikra. Nabi diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dengan diturunkan Iqra. Wa ursila bil mudassir, dan Rasulullah diutus, diangkat sebagai Rasul dengan diturunkan surat Mudassir. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu hendaknya engkau agungkan. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa maka jauhilah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu berbuat baik itu tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ketika berada di dunia ini. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu hendaknya engkau bersabar. Ayat-ayat dari surat Mudassir tersebut mengandung dua hal, dua makna, dua perintah. Perintah yang pertama inggih punika taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bil balaghi wat tahdzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan kepada yang lainnya, kemudian memperingatkan kepada yang lainnya agar meninggalkan menyembah berhala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ini kewajiban pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah, untuk menyampaikan kepada yang lainnya, untuk memberi peringatan kepada yang lainnya agar meninggalkan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian perintah yang kedua yaitu perintah melaksanakan kewajiban-kewajiban pada dirinya sendiri. Dan ini nampak pada firman Allah, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu agungkan. Perintah untuk mengagungkan Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi dari firman Allah, qum fa'andir, bangunlah, berikanlah peringatan kepada yang lainnya. Perintah untuk berdakwah. Kalau yang kedua, perintah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kemudian wasiyabaka fatahhir. Kalau ingin mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka hendaknya pakaian yang dikenakan itu hendaknya disucikan dari kotoran-kotoran, dari najis. Wasiyabaka fatahhir, ketika ingin beribadah kepada Allah hendaknya berpakaian yang suci. Ini juga perintah. Okay. Kemudian warrujza fahjur, perbuatan dosa, kemaksiatan, Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk meninggalkan hal tersebut. Wala tamnun tastaksir, ketika di dunia ini
Jangan berbuat baik kepada orang lain dengan niatan untuk mendapatkan balasan yang lebih. Ini juga perintah untuk dilaksanakan dalam kehidupan beliau. Kemudian yang ayat berikutnya, wali rabbika fasbir, ini terkait dengan dakwah beliau. Wali rabbika, dan karena untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah tadi, perintah dengan tabligh ataupun perintah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang lainnya itu hendaknya perlu dengan adanya kesabaran. Di sini ada perintah untuk bersabar. Nah, ini luar biasa. Berarti sudah diangkat sebagai Rasul. Awalnya diangkat sebagai Nabi, kemudian tahapan lagi diangkat sebagai Rasul. Setelah itu tataba'al wahyu, wahyu turun berturut-turut. Kemudian beliau menyebutkan bab al-qiyamu bid-da'wah. Betul, Rasulullah SAW setelah diturunkan kepada beliau qum fa'andir, betul-betul beliau berdakwah, mengajak. Siapa yang diajak? Orang-orang yang terdekat dengan beliau terlebih dahulu. Saat itu memang betul-betul keadaan mayoritas penduduk Mekah saat itu memang betul-betul masa jahiliyah itu mereka menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah itu banyak sekali patung-patung. Nah, di situ Rasulullah SAW memulai dakwah tidak dengan gegabah. Betul-betul beliau itu menyusun strategi yang bagus. Jadi yang diutamakan oleh beliau adalah mendakwahi keluarganya terlebih dahulu. Siapa? Orang tuanya, kalau orang tuanya ada. Waktu itu abi uminya, bapak ibunya sudah meninggal dunia. Terus siapa yang terdekat? Istrinya Khadijah. Diajak oleh beliau. Dan dakwah beliau waktu itu bukan dengan dakwah jahriyah, dengan dakwah di atas mimbar, menyampaikan kepada yang lainnya dan sebagainya, tidak. Tapi awal mula dakwah beliau adalah sirriyah. Dakwah sirriyah niku dakwah yang diam-diam, dakwah yang tidak kowar-kowar, tidak disampaikan secara umum. Jadi pendekatan personal dakwah sirriyahnya, atau disebut dengan personal approach. Istilahnya sama kan. Dakwah fardiyah itu yang beliau lakukan kepada istrinya terlebih dahulu. Nah, dan juga kawan-kawannya. Ketika istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha diajak untuk masuk Islam, dan ternyata istrinya pun betul-betul mengikuti suaminya, masuk Islam pula. Dan beliau ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan seorang wanita, bahkan dari manusia semuanya. Khadijah binti Khuwailid orang pertama kali yang masuk Islam. Kenapa kok mudah sekali untuk masuk Islam beliau ini? Pertama, Khadijah ini orangnya memang baik dari sisi agamanya.
orang yang solehah. Kedua, sudah tahu betul bagaimana keadaan Rasulullah. Beliau sudah melihat, mengamati keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Rasulullah itu, ya, banyak sekali. Pertama, ketika turun Iqra juga demikian. Kemudian kedua, mendengarkan dari Waraqah ibnu Naufal perkataan seperti itu. Kemudian yang kedua kalinya ketika turun Al-Mudaththir, tentunya Khadijah tahu betul, ya, apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Dia pun optimis, yakin kalau suaminya inilah seorang rasul, seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mudah sekali untuk menerima dakwanya Rasulullah SAW. Ketika masuk Islam, luar biasa, hartanya yang dimiliki digunakan untuk perjuangan dinul Islam, untuk berdakwah, untuk membela Rasulullah SAW, untuk, ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada sahabatnya, sahabat karibnya, teman lamanya, yang mana teman lama ini lebih muda daripada Rasulullah 2 tahun. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika ditawarkan Islam kepada Abu Bakar tanpa berpikir panjang, beliau pun menerima Islam tersebut dan beliau masuk Islam. Dan setiap apa yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membenarkan itu. Sampai kejadian Isra dan Mi'raj diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada dia, dia pun percaya dan membenarkan itu. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan itu semuanya, namun Abu Bakar betul-betul membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu disebut dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengajak keluarganya, familinya. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang mana Ali bin Abi Thalib ini hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikafil, dibiayai oleh Rasulullah SAW, karena pamannya Abu Thalib waktu itu beliau dalam keadaan dari sisi ekonomi pas-pasan, sedangkan anaknya banyak, sehingga Ali bin Abi Thalib ini diajak oleh Rasulullah, ya, hidup bersama Rasulullah, dibiayai hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abu Thalib ada lagi yaitu Ja'far. Itu pun dikafil, dibiayai, ya, oleh pamannya Rasulullah yaitu Abbas. Ja'far ini istilahnya diajak untuk istilahnya hidup bersama beliau, nggih, dijadikan seperti anak angkat lah kados ngoten, nggih. Nah, ini dikarenakan Abu Thalib saat itu dari sisi ekonomi memang waktu itu terjadi krisis, ya. Krisis yang menimpa orang-orang Quraisy waktu itu. Sehingga Rasulullah mengajak Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Abbas pamannya beliau mengajak Ja'far. Ditawarkan Islam kepada Ali, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu waktu itu masih muda belia, umurnya 10 tahun, dan beliau senang dengan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah mengikuti, ya.
Kemudian dia pun akhirnya masuk Islam. Dan ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari anak-anak, dari kalangan anak-anak, ataupun anak yang pertama kali masuk Islam saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Abu Bakar dari kalangan dewasa yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Khadijah dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam. Nah, tapi kalau kita lihat Khadijah ini yang pertama kali memang, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Nah, kemudian wa min awwali man amana bihi maulahu. Setelah itu yang masuk Islam juga, yang ditawarkan Islam kepadanya dan dia menerima Islam dan masuk Islam adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Zaid ibnu Harithah. Zaid bin Harithah ini awalnya beliau ini tawanan perang, kemudian dijual dan dibeli oleh Hakim ibnu Hizam. Oleh Hakim ibnu Hizam diberikan, dihibahkan kepada bibiknya yang bernama Khadijah. Dikasihkan Khadijah. Siapa Zaid ini? Fawahabathu Khadijah. Kemudian sama Khadijah dihibahkan, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan kepada Rasulullah, dihadiahkan kepada Rasulullah budak tersebut, bapaknya Zaid yaitu Harithah dan juga pamannya, keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah berbuat baik kepada Zaid bin Harithah ini, yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, kepada Harithah. Nah, dan ternyata Rasulullah SAW pun beliau orangnya karim, orangnya itu mudah sekali, orangnya itu dermawan, orangnya itu enak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Zaid. Zaid, itu pamanmu, itu bapakmu. Nah, setelah beliau masuk Islam, ditawarkan kepada Zaid, Zaid, itu bapakmu ke sini, pamanmu ke sini. Mereka berdua minta engkau kembali kepada mereka. Silahkan kamu milih mereka atau milih saya. Akhirnya Zaid bin Harithah ini ternyata memilih ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut bersama Rasulullah SAW. Mohon maaf, ini sebelum Islam datang, sebelum Islam datang. Kemudian ketika Zaid bin Harithah ini memilih Rasulullah, Rasulullah SAW betul-betul dalam hatinya, subhanallah, ternyata dia memilih Rasulullah dan mencintai Rasulullah SAW, senang dengan Rasulullah, dan seakan-akan Rasulullah ini dijadikan sebagai bapaknya. Dengan seperti itu Rasulullah SAW juga beliau senang dengan sikap Zaid ini. Akhirnya beliau pun mengajak Zaid pergi di depan orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, "Ishhadu, saksikanlah, anna hadza ibni." Saksikanlah bahwasanya Zaid ini adalah anakku, warisan wa maurusan. Dia itu nanti yang akan mewarisi saya dan juga diwarisi oleh keturunannya tentunya. Nah, di situ. Ini tentunya sebelum kenabian, sebelum masa kenabian, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi
Rasulullah mengatakan seperti itu. Dijadikan sebagai anaknya sama Rasulullah. Bahkan mau diberi warisan. Nanti yang akan mewarisi saya ini, Zaid ini, sampai seperti itu Rasulullah SAW. Kemudian ketika datang Islam, hal tersebut tidak diperbolehkan. Tabanni, ya, menjadikan seorang anak yang mana itu bukan anaknya dari sisi nasab, kemudian diberi warisan, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Akhirnya dulu awalnya penisbatannya bukan kepada Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Tapi di dalam Al-Quran hal tersebut dilarang, kemudian akhirnya dikembalikan lagi kepada penisbatan kepada bapaknya, Zaid bin Harisah. Ketika datang Islam diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, akhirnya beliau pun masuk Islam. 4 orang ini pertama-tama orang-orang yang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, dan ternyata mereka masuk Islam. Pertama istrinya, kedua temannya, ketiga kerabatnya. Kemudian yang keempat adalah budaknya, orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Cukup sampai di sini dulu. Apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan masa kenabian Rasulullah, kemudian masa kerasulan Rasulullah SAW, kemudian berdakwanya di awal-awal Islam, makanya disebut dengan Ar-Ra'ilul Awal, yang awal-awal masuk Islam, ya 4 orang itu. Kemudian nanti diikuti dengan sahabat-sahabat yang lainnya, yang mana mereka ini memiliki fadl, keutamaan tersendiri. Allah sudah mengabadikan di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, baik kalangan muhajirin yang hijrah ke Madinah, lari dengan agamanya untuk menyelamatkan agamanya sehingga berpindah tempat menuju ke Madinah yang tempatnya itu aman. Muhajirin wal ansor, yaitu orang-orang penduduk Madinah, baik dari kabilah Aus ataupun Khazraj. Ini orang-orang Ansor yang beriman, yang ketika didakwai oleh Rasulullah waktu haji, mereka mau masuk Islam dan mau menolong dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang-orang Ansor. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari kalangan muhajirin dan ansor, mengikuti jejak mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikuti jejak Kanjeng Nabi SAW, ikuti ajaran Kanjeng Nabi SAW, ikuti pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat dari kalangan tabi'i, dari kalangan muhajirin dan juga ansor. Ikuti cara beragama mereka dengan baik. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.